Sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Spesial Paskah Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah Cinta Yesus Menyinari Keluargaku. Halo sahabat yang baik, selamat Paskah. Kali ini kita kedatangan narasumber Ibu Elita Siahaan. Selamat datang Ibu Elita. Ibu. Ya. Nah, untuk memulai renungan kita hari ini, kita buka dengan doa ya. Iya. Mari kita berdoa ya, supaya hari ini apa yang menjadi kesaksian Ibu Elita dan firman Tuhan ini akan menguatkan kita semuanya ya. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur hari ini menjadi hari yang indah untuk kami boleh mendengar kesaksian Bu Elita dan firman Tuhan yang akan kami hari ini terima juga untuk kami dikuatkan, untuk kami hari ini boleh mengerti bahwa semua rancangan-Mu untuk kami adalah rancangan yang indah dan luar biasa. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin ya. Halo nih Bu Elita ya. Halo Bu Elita. Sekali Ibu datang di sini. Amin, ya. Nih gimana kabarnya? Baik ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Senang sekali nih ya Bu Elita ada di sini. Ya. Hadir di tengah-tengah kami dan di tengah-tengah kita semua ini ya. Iya benar ya. Ya dengan sahabat-sahabat yang baik yang mungkin sehari ini menyaksikan tayangan ini ya. Pasti yang sahabat yang baik ini pasti diberkati hari ini dengan kesaksian Bu Elita yang sungguh luar biasa ya. Ya, amin. Nah, sahabat yang baik ya, sesuai dengan tema bahwa hari ini kita akan membahas tentang cinta Tuhan yang menyinari keluargaku. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya dengan Ibu Elita ya, mari kita mau saksikan video ini. Sahabat, tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu selain kehilangan anak-anak yang begitu dikasihinya. Hal ini dialami oleh Elita Siahaan, ibu dari mendiang Melita dan Melisa Sidabutar, penyanyi kembar cantik yang takut akan Tuhan, yang meninggal di tahun 2020 dan 2024 kemarin. Bisa dikatakan, Ibu Elita harus menghadapi penderitaan yang luar biasa, kehilangan kedua putri kembarnya. Namun, dalam kepedihan yang mendalam itu, ibu ini menunjukkan ketegaran yang luar biasa dan kasih yang tak tergoyahkan. Kisah ini mengingatkan kita akan bagaimana kita dapat tetap teguh dalam iman meski melalui cobaan yang sangat berat. Kira-kira bagaimana Bu Elita bisa berdamai dengan keadaan ini?
Puji Tuhan, kami sangat diberkati dengan kesaksian hidup dari Ibu Elita Sihaan ya, yang adalah ibu dari mendiang penyanyi kembar yang kita sudah kenal, Melita dan Melisa Sidabutar ya. Iya, betul ya. Nah, kami ingin bertanya nih Bu ya, bagaimana Ibu Elita dan tentunya suami ya bisa dapat bertahan dan berdamai dengan kehilangan kedua putri Ibu ya, serta percaya selalu kepada Tuhan bahwa janji Tuhan bahwa selalu ada pelangi setelah hujan. Boleh Ibu ceritakan? Kehilangan tentunya pasti sakit banget ya. Tidak pernah terpikir bahwa mereka akan mendahului kami. Seharusnya orang tualah yang lebih dulu. Ya, mengerti. Tapi kayaknya hidup kami melawan takdir. Saya bilang melawan takdir, harusnya orang tua lah yang lebih dahulu. Mereka lah yang harusnya yang mengantarkan kami. Tapi yang terjadi sebaliknya. Tapi kami percaya Tuhan Maha Tahu. Amin. Amin. Itu sudah kedaulatannya Tuhan. Dan kalau orang bilang kuat, sebenarnya belum kuat. Belum kuat. Hanya kita punya pengharapan. Amin. Kita punya Yesus yang hidup, bahwa suatu saat akan bertemu kembali di surga. Amin, amin. Ya, itu iman kita Ibu ya. Ya, itu iman kita itu. ya. Iya kan Pak Bu? Suatu saat kami akan bertemu kembali dengan Melita di surga. Amin. Sebagaimana Melita ditinggal Melisa 3 tahun 4 bulan. Dipakai hidupnya yang hanya 3 tahun 4 bulan berpisah dengan Melisa. Dia pakai hidupnya untuk melayani Tuhan. Wow, Itu luar biasa sekali ya. Bu. Dan dia sudah menjadi berkat. Iya betul sekali ya. Dan sekarang kan mereka udah ketemu lagi. Iya, iya betul, amin. Iya. Udah ketemu lagi. Iya, sudah sukacita ya. Iya kan. Dan kami pun akan ketemu lagi suatu saat. Amin, amin. Itu iman kita Ibu. Itu iman Pasti kita. ketemu. Nah Ibu, apa nih yang membuat Ibu dan Bapak bisa tegar ya menghadapi situasi yang seperti ini ya? Tentunya kan Ibu Bapak sangat mengasihi. Pasti juga ada waktunya kangen juga ya dengan mereka ya, almarhum dari Melita Melisa. Apa nih yang membuat Ibu bisa kuat, bisa tetap tegar gitu? Punya pengharapan. Amin. Betul. Amin. Punya pengharapan. Di dalam Kristus ada pengharapan. Yes, amin. Karena sukacita sejati bukan di sini. Ah, Ya, Kami betul. percaya bukan di sini. Di sini Amin, cuma amin. sementara berapa sih umur manusia, Pak? Iya, iya, betul. Alkitab bilang tuh 70-80 tahun kata begitu. Setelah ya. itu penderitaan, sakit penyakit. Iya, Iya. betul. Ujung-ujungnya tetap harus pulang untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Iya, kembali kepada Bapak ya. Kembali kepada Bapak. Betul. Kami Iya. akan bertemu kembali sama Melita. Amin. Iya. Amin. Itu perjuangan kami. Memang sih susah, Pak. Iya. Buat orang yang belum pernah ngalaminya, Iya, kami mengerti. Iya, ya Kami susah. mengerti. Iya. Sangat susah. Setiap hari, setiap menit, setiap jam. Sangat susah. Pasti. Sangat susah. Tapi Tuhan Yesus ajaib ya. Amin. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus ajaib. Ya. Dia mampukan kami mengucap syukur Wow. walaupun dalam keterpurukan kami sebetulnya. Amin. Amin. Melita mau tanya nih, pernah nggak Ibu meragukan Tuhan nih pada masa-masa kan kaget ya waktu Iya. kedua anak ini akhirnya meninggalkan ibu dan bapak.
Mungkin ada dari Pernah. sahabat yang baik, Iya, iya. mungkin yang menyaksikan ini jadi Ya ini manusia lah, Ini kita manusia, juga ya. ada hal-hal yang kita terbatas ya. ya itu ya Pernah. pernah ya. Saya tidak pungkiri. Saya pernah. Saya bertanya, saya protes, Hmm. saya marah. Iya. Iya, itu manusia. Ya, Kita manusia ya. ya. Di Melisa. Hmm. Tapi kalau di Melita, saya lebih ke sudahlah. Ternyata semua kedaulatan Tuhan. Amin. Hanya sepi, Pak. Sepi ya, Bu. Iya. Ya, ya. Puji Tuhan, suami dan anak-anak Ah, kami saling berusaha menyembunyikan kesedihan kami. Cuma sayanya suka kebablasan. Pas lagi doa malam, karena kebiasaan kami seperti kesaksian Melita, kami biasa doa bersama malam Mesbah keluarga tidur, gitu ya. sampai sekarang. Tapi kan sedih itu Pak, dari berenam lingkarannya kan Oh lebih iya, besar. Ya, saya keluarga sama-sama. besar semua ya. Jadi berlima lebih makin kecil, jadi berempat tambah kecil lagi. Itu penuh perjuangan. Iya, iya. Tapi kami punya pengharapan suatu saat kami akan ketemu kembali. Amin. Ya, Itu kekuatan. Amin. Amin. Iya, iya. Suami selalu berkata, ayo berjuang. Berjuang biar temu kakak Dede. Kami panggilnya kakak Dede. Ronald bilang, Mak jangan kecewa ya Mak sama Tuhan. Kalau Mama kecewa, Mama nggak ketemu kakak Dede. Iya, 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 iya. Rinaldo juga begitu. Mak, berjuang Mak, biar ketemu kakak Dede. Jadi kayak intinya kayak takut nggak ketemu Iya, kakak iya, Dede iya, gitu. iya, iya. Takut nggak ketemu Melita gitu, mau nggak mau. Saya harus berjuang. Ya, jadi fokus sama Tuhan lah gitu Ya, ya. fokusnya sama Betul. Tuhan. Jadi kayak sekarang udah kayak di titik pakai kacamata kuda aja Iya. ke sorga. Iya. Fokus ke sorga. Iya. Amin. Amin, amin. Fokus ya. Bagaimana Oh iya, biar betul. Iya, iya. hidup saya yang singkat ini, Iya. saya belajar dari kejadian Melita. Melita kan cuma 3 tahun 4 bulan. Saya sering bilang, biar hidup kita yang singkat ini berguna buat kerajaan Amin. sorga. Amin. Amin. Wow, ini bagus sekali. Iya, Biar iya. hidup kita yang singkat ini berguna bagi Mungkin kerajaan bisa kasih tahu Allah. sahabat yang baik ya. Ya, Ini mungkin satu, Ibu bisa sampaikan statementnya kepada bahwa sahabat. hidup kita yang singkat ini berguna ya, bisa sampaikan. Ya, untuk sahabat yang baik semuanya, Iya. kan kita ada batas hidup kita di dunia ini, pasti ada. Iya. Lakukan yang baik, cari Tuhan sungguh-sungguh. Jatuh bangun itu wajar, di Alkitab juga ada. Kalau kita udah jatuh, bangkit lagi. Dan kami pun masih jatuh bangun imannya, tapi kami tetap berjuang. Biar hidup kita yang singkat ini berguna buat kerajaan sorga. Biar semakin banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan sorga. Amin. Wow, ini bagus pesan yang sekali. mulia ya, sahabat yang Pesan yang baik. luar biasa. Ibu Elita mengingatkan ini waktu sangat berharga ya. Iya. Supaya kita semuanya memuliakan Tuhan. Nah, Ibu Elita kan Melita aja suka bikin lagu ya, Iya. gitu ya. Apa yang paling berkesan dari Ibu Elita, lagu-lagunya Melita atau Melisa, mana nih yang paling berkesan? Lagu apa? Atau Semua sih. iya, Oh, atau ada lagu favorit Kayaknya yang nggak bisa dipilih. iya, itu tadi itu bagus lagu semua. Penolong yang setia Iya. tadi itu ya. Iya. Ah, itu lagu bagus sekali itu. Iya, Terus apakah ada lagu favorit mereka yang mungkin Ibu ingat atau kita mau nyanyikan sama-sama kalau bisa? Dulu kan karena mereka kan les piano semua. Jadi anak ini emang saya setiap mereka pulang sekolah harus latihan. Oh, ibu yang jagain itu ya. Saya jagain tuh, saya tungguin. Waduh. Saya tungguin kan, saya mama yang 24 jam di rumah. Iya. Nggak kerja gitu, nggak kerja di luar gitu. Jadi anak ini latihan, mereka ciptain lagu dari pengalaman Melita.
dia pernah memang dibully waktu SMP. Oh iya iya. Dia dibully waktu SMP, dia curhat ke Melisa. Terus kita ciptain lagu yuk Kak, gitu. Oh ya iya, ampun, ingat ya lagunya Bu? Sampaikan pada Yesus. Oh iya, gimana lagunya? Bisa nggak Coba, nyanyikan ayo. sedikit, Bu? Saya Mungkin coba, kita mau dengar. saya bisa iringin dia. Silakan dia, spontan aja. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus segala beban. Tuhan. Amin. Sungguh luar biasa ya. Betapa indahnya ya. Kenangan. Maaf Bu, nangis. Nggak apa-apa Ibu. Ya. Tapi betapa indahnya kenangan itu, apa yang sudah Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Amin. Luar biasa. Bagus sekali. Bagus sekali. Ternyata Melisa tuh yang bikin bisa nyanyi dari ibunya. Iya, luar biasa Ibunya ya. tuh apa namanya yang mengingatkan untuk latihan piano ya Iya. Bu Elita ini dan Iya. nyanyi. Nah ini kan lagi Paskah nih ya. Iya, lagi Ini Paskah. semua sahabat yang baik lagi hari ini nih lagi merayakan Paskah. Ada nggak pesan dari Ibu Elita untuk apa Untuk sahabat Paskah. yang baik di Paskah ini ya? Paskah ini ya. Silakan Ibu ya. Paskah. Di Paskah ini kan kita mengingat momen Yesus mati di kayu salib. Amin. Dia rela mati buat kita Iya. untuk menggantikan kita. Dia tidak berdosa, tapi kita manusialah yang berdosa. Iya. Dia rela mati di kayu salib untuk memberikan kita hidup. Amin. Jangan pernah sia-siakan pengorbanan Yesus. Amin. Pelayanan nggak harus di gereja, dimanapun, tapi jadilah terang. Jadilah saksi Kristus apapun yang terjadi. Selagi masih ada waktu, lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan mau kematiannya di kayu salib. Dia rela mati buat kita. Disiksa, diludahi. Saya pikir saya belum diludahi kan Bu? Lebih sakit Tuhan Yesus. Iya betul, betul betul. sekali Bu Elita, Iya, betul, betul. Dia ditombak, Iya. Iya. Dicambuk juga. dicambuk. Iya. Biar hidup kita benar-benar menjadi saksi Kristus. Amin. Amin. Wow. Iya. Jangan pernah tergoda akan dunia. Iya. Amin. Betul. Iya. Iya. Wah, sahabat yang baik, luar biasa kesaksian Ibu Elita sangat menguatkan. menguatkan, Terima sangat kasih, memberkati. Ya. Pasti sahabat yang mendengar ini menjadi apa? Melihat ya, bagaimana meskipun sepertinya secara manusia hidup Melisa dan Melita singkat, tapi hidupnya berkualitas. Iya. Ya. Nah, sahabat yang baik ya, kita sudah diberkati hari ini bersama dengan Ibu Elita Siahaan ini ya.
Bu Elita, terima kasih. Terima kasih. Buat waktunya Terima kasih semuanya. sekali. Ya. Nah, hari ini sahabat yang baik ya, kalau ada hal-hal yang saudara seperti butuh pertolongan Tuhan ya, kami percaya Tuhan juga hari ini sedang mengingatkan melalui kisah dari Ibu Elita ini ya. Oleh karena itu, terima kasih buat responnya kepada kami. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani ya. Iya. Mari silahkan sahabat yang baik DM, komen atau kirim video ke Instagram @rangkasihrtv ya. Dan Bu Elita saat ini biarlah kita bersama-sama ya. Kami sangat diberkati dan kami percaya ke depan Ibu Elita dan keluarga akan dipakai oleh Tuhan luar biasa dalam kemitraan dengan Roh Kudus, melakukan perkara-perkara yang Tuhan ingin lakukan melalui kehidupan keluarga Ibu dan Bapak ya. Iya. Amin. Nah, sahabat yang baik, kita semua sudah diberkati hari ini luar biasa dengan kesaksian dari Ibu Elita ini ya. Oleh karena itu, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih Spesial Paskah, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih Spesial Paskah, menerangi dalam kasih Tuhan. Nah, sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bagaimana cinta Yesus menyinari keluargaku. Yang pertama, Yesus adalah kasih dan Yesus adalah terang. Sehingga kebangkitan Yesus memberi pengharapan bagi kita untuk kita dapat menerima kasih Yesus yang akan menyinari kita dan keluarga kita. Kedua, supaya kasih Yesus bisa menyinari kita, maka kita harus buka hati kita untuk menerima kasih Yesus dan mempersilahkan kasih Yesus menyinari kita, keluarga kita, sehingga kita dan keluarga kita disembuhkan dan dipulihkan. Amin. Nah, sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat, berubah, dan meninggalkan semua kehidupanmu yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya dan kami bersyukur oleh kebangkitan Yesus, kami memiliki pengharapan untuk dapat menerima kasih Yesus yang akan menyinari kami dan keluarga kami, sehingga oleh kasih Yesus yang menyinari hati kami, kehidupan kami, dan keluarga kami disembuhkan dan dipulihkan. Kami bersyukur karena pada saat ini, pada kesempatan ini, Bu Elita, anakmu yang terkasih dan keluarga Tuhan sudah Engkau limpahkan dengan kasih-Mu yang begitu besar. Sehingga mereka menerima kasih karunia. Anugerah yang begitu besar daripada-Mu. Yang memberikan penghiburan, kekuatan kepada mereka. Bahkan pengharapan yang melebihi segala apapun. Sehingga mereka dapat melihat lebih lagi ke depan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang sangat dikasihi Tuhan, pribadi-pribadi yang mau dan rindu menjadi terang dan berkat bagi sekeliling mereka dan bagi kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga mereka Tuhan di tengah dunia ini menghadirkan kehendak-Mu yang di surga terjadi di bumi. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Kau berikan, sukacita yang ilahi yang datang daripada-Mu bagi keluarga ini, yang meneguhkan mereka untuk tidak lagi ada dalam duka cita atau pertanyaan apapun, tetapi mereka fokus kepada Engkau. Karena melihat mereka memiliki Allah yang baik, Allah yang kasih setianya sampai selama-lamanya, dan mereka mau berjalan bersama-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, menggenapi apa yang menjadi rencana-Mu bagi keluarga ini di tengah-tengah
dunia ini dan melalui hidup mereka dengan sesuatu yang indah, berguna, dan berdampak bagi sekitar mereka. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan keluarga mereka Tuhan, berkati Tuhan supaya apapun yang dilakukan ke depan, sungguh-sungguh mendatangkan satu kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pada Bu Elita ya atas kesaksiannya yang luar biasa. Ya tadi udah nyanyi juga sama kita tadi. Senang sekali nih ada Ibu Elita bersama kami ya. Dan tentunya juga terima kasih buat sahabat-sahabat yang setia ya, yang sudah menyaksikan semua program Terang Kasih ini, terutama di spesial Paskah ini ya. Kita benar-benar mau melihat kebaikan Tuhan ya. Biarlah di program Terang Kasih spesial Paskah yang menerangi dalam kasih Tuhan ini bisa memberkati sahabat yang baik semuanya ya. Nah sahabat yang baik, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Kau setia sampai